Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil kitabi was sunnah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidaklah seorang tersebut mendapatkan hidayah kecuali setelah Allah hadirkan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menjadikan hidayah bukanlah warisan para nabi kepada keluarga-keluarganya yang berkerabat. Di antara rahmatnya Allah tidak menjadikan hidayah tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hidayah berhak bagi hati-hati yang mencari kebenaran, yang berjuang mencari sesuatu yang hakiki di dalam keselamatan. Maka ketika seorang diberikan hidayah Al-Quran dan As-Sunnah, dia harus tahu bahwa hal itu adalah murni karena Allah yang memberi. Tetapi Allah suka usaha. Allah mencintai orang yang berjuang. Allah akan menghadiahkan hidayah demi hidayah kepada seorang yang mencari kebenaran. Karena hidayah ada dua. Al-hidayatu ila sirat dan hidayah fis sirat. Hidayah itu ada dua. Pertama adalah hidayah menuju jalan yang lurus. Alhamdulillah Allah telah jadikan kita seorang muslim. Allah jadikan kita seorang muslimah. Allah telah berikan kepada kita hidayah menuju sirat. Kemudian hidayah yang kedua adalah al-hidayatu fis sirat. Hidayah di dalam jalan yang lurus tersebut. Artinya Islam tersebut punya perintah dan punya larangan, punya anjuran dan punya hal-hal yang perlu diwaspadakan setiap insan. Makanya Allah melatih kita, mewajibkan kita di dalam salat untuk berikrar dengan sebuah doa, ihdinas siratal mustaqim. Karena sejatinya seorang bisa jadi jarak antara dia dengan syurga hanyalah satu jengkal saja antara dia dengan kematian. Tetapi ketika dia orang yang tidak berhak mendapatkan syurga, diwafatkan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga Allah bersalawat kepada Rasul yang kita rindu, Nabi yang kita jadikan sunnahnya untuk kita amalkan sepanjang waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan perjumpaan dengannya mengobati rasa pilu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita orang yang kehilangan angan-angan dan cita-cita itu. Ma'asyiral al-hadirat dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan orang-orang yang sakit, merahmati orang-orang yang telah wafat, memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berada dalam keburukan, dan memberikan kembali ke jalan yang benar orang-orang yang tersesat. Masih dalam pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Kemarin kita sudah membacakan bagian dari judul ke-6 dari kitab ini, yaitu perhiasan yang halal, yang mana kemarin kita sebutkan intinya dari muqaddimah beliau di bab ini adalah bahwasannya Allah menyukai seorang hamba yang tampil indah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang tampil dengan nikmat-nikmatnya Jalla wa'ala. Makanya kemarin disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, dicantumkan oleh beliau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah maha indah dan Allah mencintai keindahan. Kemudian kemarin ya
Al-Imam Ibnul Qayyim juga mencantumkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdi." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla suka melihat bekas nikmat yang Dia berikan kepada hambanya. Jadi ketika Allah berikan kekayaan, bukan untuk sesuatu yang hanya tersimpan di dalam tabungan, tidak. Tetapi jadikan kekayaan tersebut agar engkau berhias, engkau gunakan dalam ketaatan, engkau gunakan dalam ketundukan, dan engkau gunakan dalam kesyukuran. Dan kita sebutkan syukur berdasarkan lisan dan perbuatan. Dan syukur seorang terhadap nikmat diantaranya adalah dengan dia nampakkan nikmat tersebut. Kalau dia mampu membeli pakaian yang bagus, dia beli pakaian yang bagus. Janganlah dia berlusuh rupa dan berdekil pakaiannya tersebut. Makanya kemarin disebutkan di dalam surah Al-A'raf, "Wahai anak Adam, kami turunkan kepada kalian pakaian-pakaian untuk menutup aurat kalian, dan pakaian takwa itu lebih baik." Tidak mungkin Allah turunkan pakaian kecuali untuk dipakai. Tidak mungkin Allah turunkan nikmat untuk menutup aurat dengan berhias kecuali untuk digunakan oleh seorang hamba. Itu ringkas apa yang kita sampaikan kemarin. Dan kemarin kita dipisahkan oleh waktu, kita akan sempurnakan bab ini di pertemuan hari ini. Tetapi ketika sesuatu tersebut telah real dijelaskan oleh Allah, Allah turunkan ini nikmat-nikmatnya untuk kau gunakan. Allah Maha Indah, berarti Allah suka engkau tampil indah. Tetapi terkadang ada orang fitrahnya tersebut tidak bisa lagi menampung hal itu, sehingga dia menafsirkan, mentakwilkan, mensyarahkan apa yang Allah turunkan tersebut, inginkan tersebut dengan paham yang salah. Berbicara tentang keindahan, maka kita akan dapatkan satu kelompok yang benar dan dua kelompok yang salah di dalam memahami keindahan. Ada dua kelompok yang salah di dalam memahami cara pandang memandang keindahan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di sini di halaman ke-38. Kata beliau, ada dua kelompok yang keliru dalam memahami konsep keindahan pada hadis di atas sehingga mereka berada di dalam kesesatan. Karena itu jamaah yang Allah muliakan, di dalam menuntut ilmu, ya, seorang tersebut dia pertama yang harus dia bawa dari rumahnya adalah ketawaduan kepada ilmu. Karena kalau dia sombong terhadap ilmu, dia akan mengedepankan ilmu dengan ra'yu dan akalnya. Tetapi kalau dia tawadhu terhadap ilmu, maka insyaallah Rabbul Alamin Allah akan berikan dia pemahaman yang benar. Betapa banyak orang yang cerdas tetapi dia wafat di dalam persimpangan jalan yang membuat dia heran dan bingung. Maka di sini tadi Rasulullah jelas disebutkan Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Namun ada dua kelompok yang salah cara pandangnya. Pertama, kelompok pertama, ucapan ini yang mereka sebutkan ini syubhat. Jadi kalau kita berhadapan dengan sebuah syubhat, kita tidak boleh lama-lama di situ. Kita harus segera cepat kemudian kita jelaskan maksud mereka itu. Kelompok yang pertama mengatakan, kata mereka ini, segala yang diciptakan oleh Allah itu indah. Benar? Ini benar. Segala apa yang diciptakan Allah itu indah. Semua ciptaan Allah indah. Dia mencintai segala apa yang dia ciptakan. Dan Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hal itu memang. Maka kita pun harus mencintai seluruh ciptaan Allah. Oleh karena itu kami tidak membenci sedikit pun apa yang diciptakan oleh Allah. Perhatikan di sini sudah mulai rawan. Awalnya mereka katakan segala yang diciptakan oleh Allah itu indah. Dan kita yakini itu semua ciptaan Allah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada cacat sedikit pun dalam ciptaan Allah. Bahkan ketika seorang hamba ditakdirkan dalam keadaan cacat,
Disitulah kesempurnaan hamba itu. Kenapa bisa? Karena dengan cacatnya dia terhalang dari banyak maksiat. Bisa jadi dia terciptakan lahir dalam keadaan tidak mampu berjalan. Bisa jadi ketika dia bisa berjalan, dia lebih doyan kepada tempat-tempat maksiat. Cacatnya adalah kesempurnaan bagi dia saat itu. Bukankah Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam keadaan paling baik penciptaannya. Subhanallah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah yang menciptakanmu, dialah yang membentuk dan memberikan bentuk seadil-adilnya kepadamu. Subhanallah. Jadi benar ucapan mereka semua ciptaan Allah itu indah, benar. Dan dia mencintai segala ciptaannya. Allah tidak mungkin membenci perbuatannya sendiri, enggak mungkin. Ini benar masih. Tapi tadi mereka sebutkan, maka kita pun harus mencintai seluruh ciptaan Allah. Ini tanda kutip. Kita mencintai semua ciptaan Allah, maksudnya apa? Karena yang dimaksudkan oleh mereka, berarti kita juga harus mencintai iblis. Berarti kita juga harus mencintai orang yang mensyirikkan Allah. Berarti kita juga harus mencintai orang-orang yang menjauhkan dari sunnah Rasul. Apakah itu harus kita benarkan? Itu salah. Mereka berkata lagi, oleh karena itu kami tidak membenci sedikit pun apa yang diciptakan oleh Allah. Ini seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatul haqq urida bihal batil. Ucapannya seperti baik, tapi maksudnya batil. Mereka katakan tadi apa? Tidak sedikit pun kita benci ciptaan Allah. Benar, kita nggak boleh benci dengan takdir Allah. Apapun yang Allah ciptakan kita harus ridho, kita harus suka. Tetapi bukan berarti kita tidak membenci sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika dia adalah larut di dalam kesyirikan. Kita benci. Kita benci berhala-berhala yang dijadikan sesembahan. Kita benci khamar yang dikonsumsi. Kita benci perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Bukan berarti kita tidak ridho kepada ciptaan Allah. Ya, jadi konsep sebagian manusia itu begini. Jangan salahkan sesuatu yang hal itu kalau disalahkan bisa memecah belahkan. Itu konsep sebagian manusia. Mereka berkata, maksud mereka adalah kalau engkau salahkan hal ini, manusia nanti berselisih. Maka kita katakan kesalahan yang terbesar adalah tidak menyalahkan sesuatu yang salah. Kesalahan terbesar adalah ketika kita tidak menyalahkan sesuatu yang salah. Maka orang yang bersalah dia harus disalahkan, itulah benarnya. Sesuatu yang benar harus diperjuangkan walaupun manusia mempersalahkannya. Karena itu hidup kita itu banyak masalah karena kita menganggap suatu masalah bukan masalah dan menganggap sesuatu yang bukan masalah sebagai masalah. Saya ulangi. Hidup kita ini banyak masalah karena kita menjadikan sesuatu yang bukan masalah sebagai masalah. Sesuatu yang bukan masalah dijadikan sebagai masalah, dan sesuatu yang bermasalah tidak dianggap sebagai masalah, sehingga jadinya apa? Masalah. Paham ya di sini ya? Maka di sini kita harus perhatikan. Kata mereka lagi, siapa saja yang memahami bahwa seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta berasal dari ciptaan Allah, niscaya dia akan melihat semua itu begitu indah. Ini ucapan yang bisa menipu. Bahkan di antara mereka ada mengatakan, apabila Anda memperhatikan alam ini, segala yang ada di dalamnya akan terlihat indah. Ini ditimbang dengan timbangan syar'i. Kalau maksud Anda adalah semua yang Allah takdirkan ada di muka bumi ini itu indah, maka takdir Allah betul lah indah. Tetapi kalau maksud Anda perinciannya maksiat itu indah, kekufuran itu indah, kebid'ahan itu indah, kedurhakaan itu indah, kezaliman itu indah, lah. Bukan itu yang diinginkan Allah. Tetapi
sesuatu tersebut harus punya dalilnya untuk mengatakan indah atau tidak. Kira-kira mereka punya dalil? Punya. Pemahaman mereka ini adalah bahasa sederhananya, udah deh semua ciptaan Allah apapun itu indah, itu maksudnya. Mereka berdalil dengan firman Allah pertama surah As-Sajdah ayat 7. Mereka mengatakan, Allah berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Ini dalil loh, dalil. Karena itu Rasulullah mengatakan, umatku akan terpecah menjadi 73. 72 terancam neraka, yang satu masuk surga. Rasulullah sebut yang 72 ini siapa? Umatku juga. Karena mereka juga berdalil. Mereka juga berdalil. Nah, kelompok yang ini juga mengatakan Allah memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Berarti orang yang sujud kepada selain Allah itu juga indah. Orang yang melakukan kelalaian dan larut ya di dalam kelalaiannya tersebut juga indah. Karena itu saya selalu katakan, dan terkadang ucapan saya disalahpahami oleh sebagian orang, karena terkadang ucapan tersebut dianggap menyindir seseorang, padahal di dalam kita menyampaikan kebenaran pasti ada yang tersindir. Karena Rasulullah SAW diutus basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Pasti ada yang tersindir. Misalnya ketika kita mengatakan betapa banyak orang yang mengajak kepada dakwah tapi dia tidak hadir di dalam dakwah. Wah, kita nih yang disindir. Bukan gitu maksudnya. Betapa banyak orang yang tinggal di tempat diadakan kajian, dia tidak hadir. Duh, saya itu. Betapa banyak orang yang pandai berceramah tapi dia tidak mengamalkan. Oh, nyindir saya itu. Bukan. Dia menyampaikan kebenaran. Kau lihat ucapannya yang disampaikan tersebut dan kau tidak bisa membelah dadanya untuk mengetahui apa maksud kalbunya. Maka di sini kita harus ketika mendapatkan nasihat, maka nasihat itu seperti obat. Ditelan mungkin pahit, tapi yakinlah lambat laun dia akan menyembuhkan. Ketika engkau lebih mencintai nasihat, makanya kemarin saya katakan, di banyak tempat saya katakan, nasihat terbaik adalah nasihat dari orang yang benci sama kita. Nasihat terbaik adalah nasihat dari orang yang benci kepada kita. Kenapa? Dia kalau udah benci ngomong apa adanya. Udahlah, ente itu orangnya sebenarnya kayak gini nih, kayak gini nih. Koreksi. Hal itu penting dalam kehidupan. Kemudian dalil mereka lagi adalah sun Allah alladzi atqana kulla syai'. Surah An-Naml ayat 88. Sun Allahilladzi atqana kulla syai'. Semua ini adalah ciptaan Allah dan Allah menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Betul ayat ini? Ayatnya benar. Enggak salah ayatnya. Tapi nanti akan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tanggapannya. Kemudian surah Al-Mulk ayat 3. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada satupun yang kau lihat ciptaan Allah tersebut tidak seimbang. Semuanya seimbang. Tidak pernah berbenturan antara sesuatu yang Allah ciptakan. Misalnya hari ini langit di atas, besok langit di bawah. Enggak. Hari ini hari Senin, tiba-tiba sudah hari Jumat. Enggak. Pasti ada Selasa setelahnya. Semuanya rapi. Subhanallah. Tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuatu yang tiba-tiba siang, kemudian siang lagi, enggak. Pasti ada malam setelah itu. Semuanya rapi. Nah, apa maksud mereka? Menurut mereka, orang yang sesungguhnya mengenal Allah, ini kita masih dalam lingkupan tauhid lah ya. Kita masih dalam bab besar tauhid. Kemarin kita bahas tentang ma'rifatullah, setelah ini juga kita akan bahas ma'rifatullah. Kata mereka, orang yang sesungguhnya mengenal Allah adalah orang yang secara terang-terangan meyakini bahwa semua yang ada di alam ini indah tanpa terkecuali. Ini masalahnya. Tanpa terkecuali. Ia tidak akan melihat adanya kejelekan atau cacat di alam ini, sehingga dia tidak menyalahkan syaitan.
Bahkan ada seorang yang disebutkan sebagai alim, dia sebutkan bahwasanya syaitan itu iblis itu enggak kafir. Subhanallah. Ada orang yang disebut sebagai alim, kemudian dia katakan iblis itu enggak kafir. Kok iso? Kok iso? Kok bisa? Karena iblis mengatakan apa? Rabbi Fabi izzatika, dan banyaklah ucapan iblisnya di dalam Al-Quran menyebutkan wahai Rabbku. Dia mengakukan Allah sebagai Rabb, berarti dia enggak kafir. Karena maksud mereka ini cuma tauhid rububiyahnya aja. Maka di sini kalau maksudnya indah tanpa terkecuali itu berarti akan tidak ada pembatasannya, maka kita tidak setuju. Ya. Orang yang masuk dalam kelompok ini dia memiliki efek samping yang buruk. Pertama, dia tidak memiliki rasa cemburu karena Allah. Padahal cemburu tersebut harus ada kalau dia manusia. Manusia yang sudah hilang rasa cemburu, dia adalah seperti salah satu hewan yang haram. Maksud saya paham ya? Hewan yang haram. Hewan yang haram itu temannya Sun Gokong itu loh. Paham ya? Saya nggak suka menyebutnya soalnya. Paham ya? Artinya bentuknya saja sudah nggak enak. Yang suaranya seperti orang mendengkur itu, ya, itulah. Itu hewan yang tidak punya rasa malu, tak ada rasa cemburu. Kalau manusia harus ada rasa cemburu. Nah, orang yang menyebutkan bahwasanya apapun yang kau lihat walaupun jelek, yakinlah itu indah, karena itu ciptaan Allah, maka orang tersebut memiliki efek dia tidak akan cemburu karena Allah. Dia tidak akan peduli orang jatuh dalam syirik. Dia tidak akan peduli ketika seorang tersebut sedang berbicara tentang aib orang, santai dia. Padahal ketika diturunkan azab kepada mereka, dia pun kena. Karena itu memang dalam dunia ini kita tersebut kadang terlalu baik jadi orang, tanda kutip ya, terlalu baik. Terkadang kita tersebut ingin ngasih pahala kepada sahabat kita, kepada teman duduk kita, kepada kawan kita. Tapi cara ngasih pahalanya itu salah. Cara ngasih pahala yang benar, kasih dia duit untuk dia berhaji, itu benar. Kasih dia biaya beasiswa untuk dia belajar, beasiswa, itu benar. Tapi sebagian orang ngasih pahala ke orang lain dengan cara yang haram. Dia fitnah, dia namimah, dia ghibah. Ini cara ngasih pahala yang salah. Maka dalam hal ini kita harus perhatikan. Kita ketika duduk di sebuah tempat yang disebut dibicarakan keburukan, kita harus cemburu. Ini enggak benar. Ketika melihat orang memiliki pemahaman takhayul dan khurafat, ini tidak benar. Dan orang ini efek sampingnya juga adalah dia tidak akan membenci musuh Allah. Dia tidak akan membenci musuh Allah. Karena itu diantara hal yang sangat populer dari keyakinan orang-orang Syiah atau Rafidhah adalah mereka menganggap orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai kawan. Karena mereka tersebut yang penting adalah berpihak kepada mereka yang menurut mereka indah. Maka di sini orang yang menganggap sesuatu yang buruk itu indah, semuanya dimutlakkan indah, dia akan kehilangan kebencian terhadap musuh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan musuh tetaplah dijadikan musuh. Ya, fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu, iblis itu musuh, jadikan dia sebagai musuh. Kemudian dia tidak akan mengingkari kemungkaran, karena ketika dia melihat orang berzina misalnya, dia akan mengatakan apa? Dia akan mengatakan itu kan ciptaan Allah. Itu kan ciptaan Allah. Dia berzina itu juga ciptaan Allah. Makanya disebutkan oleh sebagian para dai, saya mendengar dari sebagian para dai, dan mungkin beliau mendengarkan dari para ulama atau membaca, bahwasanya suatu ketika ada seorang laki-laki melihat istrinya berzina. Akhirnya diambillah cambuk. Yang menceritakan ini guru kita juga sekaligus kakak kelas. Dia melihat istrinya berzina, diambil cambuk, dua-duanya dicambuk. Kemudian kata istrinya, ada apa engkau ini? Kata suaminya,
Kucambuk kalian berzina. Kata istrinya apa? Apakah engkau menghinakan, melarang, membenci ciptaan Allah? Perzinaan yang terjadi ini ciptaan Allah. Maka kata suaminya, apakah engkau berdalil untuk membela maksiatmu dengan mengatakan ini takdir Allah? Kata istrinya apa? Ittaqillah. Istrinya bilang, bertakwalah kepada Allah. Ini yang menciptakan kami, rupanya begini, saya suka ke dia, dia suka ke saya, kemudian kami berzina, itu Allah. Maka apa kata suaminya? Dia lempar cambuknya. Benar juga, terima kasih telah mengeluarkan saya dari kesesatan. Padahal dia salah. Dia sudah ridho mengatakan berzinaanmu takdir Allah Azza wa Jalla. Dan inilah syubhat jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak mengingkari lagi kemungkaran. Dan ini bisa masuk dalam akidah Jabariyah yang mengatakan dia mencuri takdir Allah, dia berzina takdir Allah, dia membunuh takdir Allah, dia berbuat syirik takdir Allah, dia menyelisih sunnah Rasul takdir Allah. Maka ini tidak benar. Dia tidak meyakini adanya kewajiban jihad. Ngapain berperang? Toh orang yang memerang Islam itu juga ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu juga indah. Paham ya maksud saya? Maka dia tidak ada jihad. Ngapain nuntut ilmu? Toh kalau kita tidak paham, toh juga itu keindahan Allah. Kan gak indah dunia ini kalau semuanya itu orang pandai. Kan kadang syaitan bermain. Syaitan terkadang bermain. Kan adanya orang kaya itu karena adanya orang miskin kan indah. Adanya orang yang fakir itu supaya ada orang yang bersedekah kan indah. Adanya orang yang jahil itu, adanya orang berilmu itu karena ada orang yang jahil kan indah kalau semuanya berilmu. Lah, bukan gitu maksudnya. Hal ini harus kita perhatikan. Bahkan ya, orang yang berpaham semuanya indah, semuanya indah, semuanya indah tanpa batas, mereka akan melihat keindahan fisik laki-laki dan perempuan adalah satu keindahan yang dicintai Allah. Maksudnya apa? Seorang laki-laki diharamkan menatap lawan jenisnya. Tetapi ketika ada lawan jenisnya lewat, dia katakan, tatap saja, itu keindahan yang Allah ciptakan. Allahul musta'an wa alaihi tuqlan. Ketika ada orang yang tidak menutup aurat, dilihat, itu ciptaan Allah, lihat saja. Kan bahaya seperti ini. Atau seorang perempuan melihat seorang laki-laki, asalnya mubah, asalnya adalah tidak diharamkan. Tetapi kemudian dia berkata, dia punya suami misalnya, kemudian dia berkata, andalkan dia ini suamiku, padahal dia sudah punya suami. Itu menjadi haram tatapan seperti itu. Tapi dia katakan, gak masalah lah, ini kan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah ini musibah. Sehingga apa? Akibatnya mereka beribadah dengan kefasikan mereka. Itu kan perbuatan orang fasik yang merasakan nikmatnya maksiat. Orang fasik yang merasa zona maksiat adalah zona hijau yang harus diteruskan. Maka hal ini harus diperhatikan. Kalau salah memahami sebuah tafakkur dan tadabbur bisa menyimpang. Bahkan ada di antara mereka yang sangat ekstrim. Ini ekstrimnya sangat bahaya, sehingga mereka menganggap bahwa ilah atau sesembahan itu menampakkan diri melalui keindahan fisik dan menyatu di dalamnya. Wahdatul wujud. Bersatunya Tuhan dengan, bersatunya Allah sang pencipta dengan apa? Dengan makhluk. Sehingga ketika melihat perempuan cantik atau laki-laki yang tampan, dia mengatakan, ini jelmaan Tuhan. Subhanallah. Kadang ucapan ini terdengar, kadang ucapan ini terdengar. Maka itu tidak benar. Ya, makanya saya selalu katakan, boleh saja seorang bersajak kata, dia melakukan kata-kata yang indah dengan sajaknya, tapi maknanya perhatikanlah. Maknanya perhatikan. Orang yang sajak katanya indah tapi maknanya salah, itu seperti seorang yang mengindahkan sebuah gelas tapi untuk disuguhkan kepada tamunya, tetapi air yang disiram adalah air limbah. Apalah artinya? Zahirnya itu bagus, tetapi isinya, maksudnya adalah untuk membunuh. Nah, kemudian jika ada seorang penganut wahdatu al-wujud, bersatunya antara pencipta dengan makhluk, dia akan menyatakan bahwa yang demikian itu merupakan salah satu ekspresi dari perwujudan Tuhan.
Dan inilah yang mereka namakan dengan manifestasi keindahan. Maksudnya adalah jelmaan keindahan Tuhan itu di sini nih. Kalau ingin melihat indahnya Tuhan, lihatnya Dia. Itu kan ucapan yang samar-samar. Maksudnya kalau maksud keindahan Tuhan, indahnya Dia, salah satu tanda, benar. Tapi bukan berarti Tuhan berada bersama Dia. Maka hal ini harus kita pahami. Ini kelompok pertama, yang mereka tersebut menganggap semuanya indah. Ini kelompok apa? Kelompok yang lalai. Sekarang kelompok yang gulu, yang berlebihan. Berlebihan dalam apa? Berlebihan dalam memvonis, sehingga mereka semuanya nggak boleh, semuanya nggak boleh. Kelompok kedua berpendapat sebaliknya. Mereka menyatakan bahwa Allah Azza wa Jal mencela keindahan bentuk dan rupa. Nih, yang tadi semua menyebut indah. Yang kedua menyebutkan Allah itu mencela keindahan fisik dan sebagainya. Ya, ini Allah mencela kesempurnaan perawakan dan fisik. Artinya menurut mereka, udahlah jangan ngomong fisik, jangan ngomong rupa, jangan ngomong penampilan. Allah benci semua itu. Apakah mereka punya dalil? Punya. Mereka punya dalil? Punya. Kemarin saya sebutkan adalah tentang kisah nasi goreng ustadz saya. Ketika beli nasi goreng kemarin kan ya, ada orang, "Pak, kok gak sholat?" "Wa aqimus sholata li zikri." Saya sudah ingat Allah. Cukuplah, berarti saya sudah sholat. Berdalil kan dia. Nah, orang ini juga berdalil. Kata mereka Allah gak suka keindahan. Dalilnya apa? Di antaranya surah Al-Munafikun ayat yang keempat. Allah mengatakan, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Kalau engkau lihat mereka, wahai Rasul, engkau akan merasa kagum dengan fisik dan tubuh mereka. Ini ngomongin siapa? Ngomongin orang munafik. Bukan ngomongin pukul rata, enggak. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang kepadamu wahai Nabi, wahai Rasul, mereka akan mengatakan, "Wahai Rasul, kami bersaksi engkau Rasulullah." Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah tahu engkau itu rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah itu tahu orang munafik pendusta. Akhirnya Allah katakan sampai pada ayat keempat, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Kalau mereka kau melihat fisik mereka, kau akan merasa luar biasa, indah, kekar. Subhanallah. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau dia berkata, kata-katanya manis, kata-katanya membuat orang terpikat, sehingga membuat orang terikat dan mau tidak mau dia akan terus mendengar. Itu orang-orang munafik. Tetapi ayat ini disalah tempatkan mereka, pukul rata. Itu dalil pertama mereka. Dalil kedua surah Maryam ayat 74. Mereka membawakan firman Allah, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya." Betapa banyak umat yang ingkar kepada Allah kemudian kami binasakan, padahal mereka itu adalah perabot-perabotnya itu bagus, perkakas-perkakasnya itu bagus, dan mereka itu rupanya tersebut indah untuk dipandang. Allah katakan mereka indah dipandang, barang-barang mereka bagus, tapi Allah hancurkan, berarti Allah nggak suka. Ini paham ya pendalilan mereka. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis. Ini pentingnya jamaah menuntut ilmu. Ini pentingnya menuntut ilmu. Ini pentingnya menuntut ilmu, karena kita dapatkan sebagian teman-teman kita mengatakan, bukankah di dalam majelis ilmu ustadz kita mengatakan kita harus cari nafkah, kita harus nafkahin keluarga, bukankah kita harus berikhtiar seperti ikhtiarnya burung, pergi pagi-pagi pulang sore? Dia berdalil. Untuk apa dia berdalil? Untuk dia tidak hadir di majelis ilmu sorenya. Dia berdalil seperti itu. Banyak teman-teman seperti itu. Dia lupa bahwasanya Allah ketika menyuruh tauhid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah juga katakan di ayat setelahnya, innallaha war razzaq. Allah yang beri rezeki, Allah yang berikan rezeki. Nah,
Kemudian mereka berdalil dengan sabda Rasul yang masyhur. Kata Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak lihat rupa kalian. Wa amwalikum, tidak juga kepada pulus-pulus kalian, ke harta-harta kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal. Tadi jelas toh Rasulullah bilang Allah enggak lihat fisik kok. Allah enggak lihat fisik. Kata mereka, jelas dalam hadis ini Nabi SAW tidak menafikan pandangan mata. Allah pasti melihat dengan matanya, tetapi yang dinafikan adalah pandangan cinta. Maksudnya Allah enggak cinta fisik yang bagus. Ini kan bahaya. Allah enggak cinta penampilan yang bersih. Ini kan bahaya. Maka hal ini salah tempat lagi. Kemudian juga mereka mengatakan Allah mengharamkan kita memakai pakaian sutra. Ini laki-laki ya. Kalau perempuan boleh secara ijma. Perhiasan emas juga laki-laki. Juga memakai bejana dari emas dan perak, ini umum. Padahal dua benda tersebut adalah benda yang indah, tapi Allah larang kan? Berarti Allah enggak suka keindahan. Dalilnya apa? Allah mengatakan di dalam surah Taha ayat 131, wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Janganlah engkau tunjukkan pandanganmu kepada nikmat yang telah kami berikan kepada golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami uji dengan kesenangan itu. Artinya dah jangan terpukau wahai Rasul dengan nikmatnya mereka. Mereka juga bawakan hadis Nabi, al-bazazatu minal iman, pakaian lusuh itu bagian dari iman. Punya dalil. Subhanallah. Karena itu jangan coba-coba kita tersebut masuk di kawasan ranjau syubhat. Berat sekali. Berat. Karena itu kita semua kalau belajar itu jangan cuma belajar untuk ya Allah berikan saya ilmu, tapi ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat. Dan itu kan yang diajarkan oleh Rasul. Setiap pagi Rasulullah menganjurkan kita untuk membacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allah mulai dengan ilmu dulu. Kenapa? Ya Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Kenapa ilmu dulu? Karena ilmu yang bermanfaat ini yang akan mengajarkan orang mana rezeki halal, mana rezeki yang haram. Ilmu ini yang akan mengajarkan orang bagaimana amal tersebut diterima atau tidak. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata mereka, Allah juga mencela orang yang bersikap berlebihan. Sementara sikap berlebihan tidak hanya terkait makanan dan minuman, tapi juga dalam hal pakaian. Jadi intinya mereka benci penampilan yang indah. Padahal di hadis Allah itu maha indah. Maka di sini kata Al-Imam Ibnul Qayyim, untuk meluruskan dua pendapat yang kontradiktif atau berlawanan ini, kita perlu memahami bahwasanya keindahan rupa, pakaian, penampilan itu menjadi 3 jenis. Keindahan itu bukan satu jenis, tapi ada 3 jenis. Jenis pertama ada yang terpuji, penampilan yang terpuji, keindahan yang terpuji. Yang kedua adalah keindahan yang tercela, dan yang ketiga adalah keindahan yang tidak mengandung pujian dan celaan. Jadi ada yang terpuji, tercela, dan yang tidak mengandung 2 unsur. Pertama adalah keindahan fisik yang terpuji. Keindahan fisik yang terpuji ialah keindahan yang ditunjukkan karena Allah dan membantu meningkatkan ketaatan kepada Allah. Itu keindahan yang terpuji. Ketika misalnya kita punya kendaraan, dan kendaraan tersebut rusak-rusak terus, mau pergi kajian rusak, mau sholat tepat waktu rusak, sehingga akhirnya telat. Kita punya uang, maka kalau kita beli yang baru, itu bukan memubazirkan yang sekarang, tidak, tapi justru apa? Membantu ketaatan. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Asalnya sesuatu ini kan mubah. Yang mubah, lihat tujuannya.
Yang mubah lihat tujuannya. Kalau tujuannya adalah kebaikan, yang mubah bisa jadi disunnahkan, bahkan bisa jadi wajib. Nanti kita akan sebutkan. Itu adalah sesuatu yang terpuji, serta melaksanakan perintah dan memenuhi seruannya. Misalnya Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf, seingat saya kalau bukan surah Al-An'am, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, bawalah pakaian indah kalian ketika pergi ke masjid. Berarti di sini apa? Untuk memenuhi seruan Allah Azza wa Jal, dan itu bisa jadi wajib karena asal dari perintah adalah wajib. Walaupun di sini bukan sesuatu yang haruslah luar biasa baru dan baru. Sebagaimana yang dilakukan Nabi ketika beliau berpakaian indah untuk menerima para delegasi. Jadi Nabi tersebut, beliau kalau menyambut utusan, misalnya utusan pemimpin kabilah ini atau pemimpin utusan dari Romawi ataupun Persia, beliau menyambut dengan apa? Dengan pakaian yang indah untuk menyampaikan bahwa Islam tersebut tidak kumal, tidak lusuh. Islam tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan kata Nabi sallam, at-tuhuru minal iman. Kebersihan tersebut adalah bagian dari iman. Sebagaimana yang dilakukan Nabi ketika menyambut delegasi. Sama halnya berpakaian sutra pada peperangan untuk menunjukkan keangkuhan dan medan pertempuran. Jadi asalnya memakai sutra tersebut haram bagi laki-laki, dan sombong, berjalan sombong itu haram. Laki-laki apalagi perempuan. Saya nggak bayangkan kalau perempuan berjalan sombong, angkuh itu gimana ya. Itu mungkin perempuan yang nge-gym kali ya. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya di sebagian para ulama tentunya menyebutkan diringankan, diperbolehkan seorang memakai sutra ketika berhadapan dengan musuh. Ini sebagian para ulama. Kenapa? Agar musuh merasa down. Oh, ini bukan orang sembarang orang, dia punya sutra loh. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau itu berlapis emas, itu bisa juga diperbolehkan karena bisa menamengkan dirinya dari pedang dan tombak. Dan suatu ketika Rasulullah SAW melihat kalau nggak salah Abu Dujana di dalam perang Uhud. Abu Dujana berjalan dengan jalan yang sangat sombong di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jalan seperti ini itu dibenci oleh Allah, kecuali di situasi seperti ini. Artinya di hadapan musuh ya kita harus nampakkan bahwa kita luar biasa, harus seperti itu. Kata Rasulullah, jalan seperti itu jalan orang sombong, enggak boleh, Allah benci, kecuali di sini. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwasanya tidak semua ciptaan Allah tersebut dipukul rata buruk. Keindahan demikian merupakan keindahan yang terpuji jika di dalamnya terkandung tujuan mengagungkan kalimat Allah, membela agama Allah, dan membuat murka musuh-musuh Allah. Tapi kita ingat ya, sesuatu itu menjadi terpuji minimalnya adalah dia sesuatu yang mubah. Kan asal dari terpuji atau tidak itu kan asalnya kan tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka dia terpuji, asalnya begitu. Tetapi tidak semua tujuan yang baik tersebut menjadikan sesuatu itu terpuji. Maka saya katakan tadi, minimal sesuatu tujuan itu terpuji adalah ketika sarananya mubah. Contohnya tadi, pakai pakaian yang indah, yang beli pakaian baru untuk lebih nyaman di dalam untuk ibadah, maka ini adalah beli pakaian baru, hukumnya apa? Mubah. Nyaman di dalam ibadah, tujuannya bagus tidak? Bagus, berarti mulia. Tapi mencuri pakaian bagus untuk nyaman ibadah, nyaman ibadahnya bagus tidak? Bagus. Mencurinya enggak bagus. Jadi minimal sarananya harus mubah, tujuannya barulah tujuan yang mulia. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya dunia ini hanya milik 4 orang saja. Sebagian para ulama menganggap hadis ini hadis yang bisa dijadikan hujah. Dunia ini, kata Nabi SAW, cuma milik 4 saja. Pertama adalah seorang yang diberikan ilmu dan harta. Seorang yang diberikan ilmu dan harta.
Sehingga dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan kebaikan. Dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan kebaikan. Dia enggak salah gunakan hartanya karena dia punya ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah sebaik-baiknya tingkatan. Karena dia punya ilmu, dia punya harta. Itu orang pertama. Orang kedua yang memiliki dunia itu adalah orang yang punya ilmu tidak punya harta. Dia punya ilmu tapi dia enggak punya harta. Dia enggak punya harta. Tetapi karena dia punya ilmu, dia tahu kalau orang punya harta dia bersedekah pahalanya besar, orang punya harta kalau berhaji pahalanya besar, orang punya harta dia bisa umroh, orang punya harta dia bisa biayakan orang pendidikan, orang punya harta bisa memberi. Dengan ilmu tersebut walaupun dia tidak punya harta, dia berkata, kalau aku punya harta seperti si Fulan tadi yang punya ilmu dan harta, kalau aku, dia kan enggak punya harta kan, punyanya cuma ilmu. Kalau aku punya harta seperti Fulan, aku akan lakukan kebaikan seperti yang dilakukan si Fulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pahalanya sama dengan yang tadi pertama. Bisa dipahami ya? Yang satu tadi kan dia punya harta dan punya ilmu dan punya harta, sehingga dengan itu dia bisa mengontrol hartanya digunakan di mana. Orang kedua dia cuma punya ilmu, enggak punya harta, tapi dia tahu fadilahnya kalau beramal dengan harta. Dia mengatakan, ya Allah, kalau aku punya harta seperti Fulan, aku lakukan kebaikan seperti dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sama. Jadi orang yang punya ilmu itu dia bisa banyak pahala. Tapi orang yang punya harta, dia tidak punya banyak ilmu, bisa jadi dia jatuh dalam dosa, dan itu sangat mungkin dan besar kemungkinannya. Kemudian orang ketiga adalah kebalikan dari orang kedua. Dia diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Diberikan harta tidak diberikan ilmu. Akhirnya hartanya enggak kekontrol. Dia gunakan dalam hal haram, maksiat, dalam hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian golongan keempat, enggak punya harta, enggak punya ilmu, tapi dia katakan, ya Allah, kalau aku punya harta, aku akan lakukan seperti orang ketiga. Orang ketiga maksiat, aku mau maksiat juga. Dia pengen pergi ke tempat-tempat yang tidak diridai Allah, saya juga ingin ke situ. Dia mengkonsumsi makan dan minuman yang haram, saya juga seperti dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini seburuk-buruk kedudukan. Maka di sini pengaruhnya mana tadi? Niat. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan dunia kepada siapapun yang Allah cinta dan kepada siapa yang Allah tidak cinta. Allah cinta orang mukmin, Allah berikan dunia. Allah juga berikan dunia kepada orang yang tidak dicintai, orang kafir. Walan yu'til akhirah illa man yuhib. Tapi Allah enggak berikan akhirat kecuali kepada orang yang Allah cinta. Jadi kita harus perhatikan niat kita, cari sarana yang baik. Kalau bisa lakukan niat yang baik, lakukan dengan sarana tersebut. Kalau ternyata kita tidak punya sarananya, cuma punya niat, insyaallah Allah berikan pahala yang sama seperti orang yang berlakukan. Pahala yang sama bukan berarti keutamaannya sama loh ya. Pastilah berbeda orang yang mengeluarkan dengan orang yang tidak mengeluarkan. Contohnya orang yang biasanya hadir di sore hari ini nuntut ilmu. Dia hari ini juga mau hadir tapi dia tidak bisa hadir karena uzur syar'i. Pahalanya sama seperti yang hadir, tapi keutamaannya beda pastinya. Yang hadir dia didoakan malaikat, kan begitu. Turun ketenangan di majelis ilmu. Pahala dia dari rumah kan berbeda. Tetapi pahala menuntut ilmunya sama dapat. Walaupun ada plus-plus lain yang berbeda dari keutamaan. Oke, itu tadi bantahan terhadap orang yang apa? Orang yang menganggap semuanya indah. Kemudian itu adalah tadi keindahan yang terpuji, karena pembahasan kita sudah sampai situ. Sekarang yang kedua adalah keindahan yang tercela. Keindahan fisik yang tercela adalah keindahan yang ditujukan untuk tujuan duniawi dan untuk meraih kedudukan popularitas. Jadi dia tampil indah agar orang katakan, wah dia ini orang kaya yang harus dihormati. Salah.
Wah, dia ini kalau berceramah air mata menetes, kalbu menjadi terseduh-seduh, hati menginginkan ceramahnya tidak berhenti karena ceramahnya luar biasa, popularitas yang dia inginkan. Padahal kebaikan tuh kan ceramahnya, tapi menjadi apa? Tercela. Lahir dari kesombongan sehingga tercela, lahir dari keangkuhan sehingga tercela. Dia indah, dia menawan, tetapi dia sombong dan angkuh. Dan ingat, seangkuh-angkuhnya kita tidak bisa setinggi gunung. Sesombong-sombongnya kita tidak bisa menempuh semua lautan, nggak bisa. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Engkau tidak akan bisa membelah bumi dan tidak bisa setinggi gunung. Untuk apa dia sombong? Untuk apa dia sombong? Kemudian sebagai sarana pemuas hawa nafsu, kadang orang tersebut dia tampil indah untuk memuas hawa nafsu. Oh, bulan September, Desember ini iPhone 13 keluar, beli lagi, kan kena. Subhanallah, padahal iPhone 12-nya masih bagus. Nah, kalau nggak suka ya kasih kita, kan nggak apa-apa. Ini ada 4 orang di depan. Tapi kalau itu adalah memuaskan hawa nafsu, la, stop. Serta menjadikan puncak cita-cita. Cita-citanya, oh fulan sekarang rumahnya udah 3 tingkat, saya bangun 4 tingkat. Bersaing dalam sesuatu yang membawa kepada kehancuran. Maka ini adalah keindahan yang tercela. Keindahan ketiga yang tidak terpuji dan juga tidak tercela adalah keindahan yang tidak ada kaitannya dengan pujian dan celaan. Artinya dia tampil indah tapi tujuannya bukan untuk kebaikan, tapi tujuannya juga bukan untuk sombong-sombongan dan sebagainya, cuma tampil gitu aja. Maka ini dia cuma tampil indah saja, dia tidak dipuji dan tidak dicela menurut syar'i. Kesimpulannya kata beliau, hadis Nabi SAW yang disebutkan sebelumnya, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan, mengandung 2 hal yang sangat agung. Pertama adalah ma'rifatullah. Kita harus kenal Allah. Tadi kan Allah katakan, Rasulullah katakan innallaha jamil, Allah maha indah. Yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Ada 2 unsur ada 2 hal yang besar yang terkandung dalam hadis. Pertama adalah kita harus punya ma'rifatullah, kita harus kenal Allah. Karena kalau kita gini nih, kita punya bos, ya, kita punya bos yang melalui wasilah bos tersebut Allah berikan gaji kepada kita, kita pasti akan bertindak. Saya harus tahu nih bos ini sukanya apa, tidak suka apa. Bos ini sukanya dengar kata-kata ini dan sangat alergi dengan kata-kata ini. Kan kita seperti itu. Kita makrifah terhadap bos tersebut. Nah, kita juga harus tahu Allah punya benci, Allah punya suka, Allah punya cinta, Allah punya murka. Dan kita harus tahu mengenal Allah Azza wa Jalla. Itu pertama, ma'rifatullah. Yang kedua adalah suluk. Suluk tersebut adalah perilaku, tindak tanduk. Nah, setelah kita tahu Allah itu bagaimana, kita harus tahu bagaimana perbuatan Allah. Bagaimana perbuatan Allah? Oh, Allah itu maha indah. Allah sehingga dengan maha indahnya Allah, ternyata Allah suka orang berbuat indah, Allah berikan surga. Dengan maha indahnya Allah, Allah benci orang yang berbuat tidak indah sehingga Allah masukkan neraka. Oh, ternyata walaupun Allah mencintai keindahan, Allah juga akan memasukkan orang yang melanggar keindahan tersebut ke neraka. Tahu dia, sehingga dia pandai untuk bertindak. Melalui 2 hal ini Allah dikenal dengan keindahan dan tidak ada bandingannya. Jadi keindahan Allah itu dikenal dengan, pertama, kenali Allah sendiri. Kemudian kenali apa? Kenali perbuatan Allah yang maha indah. Ini wasilah untuk mengenal keindahan Allah Azza wa Jalla. Allah disembah dengan keindahan yang dicintainya, baik berupa ucapan, perbuatan maupun akhlak. Maka dari itu dia senang jika hambanya memperindah lisan mereka dengan kejujuran, memperindah hatinya dengan keikhlasan, cinta, taubat dan tawakal. Senang jika hambanya memperindah anggota tubuh mereka yang lain dengan ketaatan. Jadi Allah tersebut memerintahkan kita untuk ibadah. Sebagian orang menganggap ibadah tersebut hanya sujud, salat, puasa dan sebagainya. Tidak hanya itu, tetapi
Allah dibalik dengan namanya, dengan sifatnya yang dengan zatnya yang maha indah dan sifatnya mensukai keindahan, Allah berikan lisan. Allah ingin lisan tersebut digunakan dengan kata-kata yang indah. Allah berikan pendengaran. Allah ingin pendengaran tersebut digunakan dengan mendengar kata-kata yang indah. Subhanallah. Ini rumus kehidupan ya, rumus kehidupan. Saya akan ajarkan kepada diri saya dan Anda rumus kehidupan. Agar lisan tidak berkata buruk, jangan dengar kalimat-kalimat yang busuk. Agar lisan tidak berkata dengan kata yang buruk, maka jangan biarkan telinga mendengar kata-kata yang busuk. Paham tidak maksud saya? Saya suka mengemas sebuah nasihat dalam sebuah kata. Jadi agar lisan kita itu kata-katanya enggak buruk, jangan jadikan telinga kita mendengar kata-kata yang busuk. Contohnya, mungkin Anda orangnya kalem, pendiam, adem, tapi teman-teman Anda speaker semua. Speaker di sini bukan motivator, bukan orator, tetapi speaker dalam keadaan ya corong-corong namimah, corong-corong fitnah, corong-corong ghibah. Mungkin Anda diam, tapi Anda teman sama mereka, suka dengar tuh kata-kata yang busuk. Lambat laun lisan Anda akan mengutarakan kata-kata yang buruk. Karena lisan Anda dua akan memaksa lisan Anda yang satu. Telinga Anda yang dua akan memaksa lisan Anda yang satu untuk berkata-kata. Makanya pandai-pandailah pilih kawan. Seandainya kita tidak punya kawan di dunia hanya karena untuk menghindari mereka yang buruk, itu lebih indah. Karena Nabi SAW mengatakan di akhir zaman, kata Nabi SAW, wal yasa'uka baituk, betah-betahlah di rumah. Ini sebenarnya pandemi ini mengajarkan kepada kita mengamalkan sabda Rasul, betah-betah di rumah. Cuman sayangnya kebanyakan orang di bangsa kita ini cuma mengatakan kita harus lawan corona, lupa sama Allah. Banyak ya orang-orang yang punya kedudukan ketika berhadapan dengan pandemi ini jarang menyebut nama Allah. Alangkah indah kalau mengatakan mari kita mohon kepada Allah agar kita bisa melawan pandemi ini. Tapi kita selalu mengatakan kita bersama melawan pandemi. Nggak kuat kita, nggak kuat. Oke, sampai mana tadi? Senang jika memperindah badan mereka dengan mengungkapkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi tampilan kita haruslah berpenampilan ini loh. Wahai Allah, saya pakai baju ini hari ini itu karena saya ingin menampakkan ini nikmat-Mu. Ini karunia dari-Mu. Dalam hal pakaian dia harus lakukan hal itu. Misalnya dengan membersihkannya dari najis dan hadas dan kotoran, juga dalam hal membersihkan rambut-rambut yang makruh dipelihara, dia berkhitan, dia motong kuku dan sebagainya. Dengan begitu, closingnya ini, dengan begitu seorang hamba akan mengenal Allah melalui keindahannya, merupakan sifat, melalui keindahan yang merupakan sifatnya, dan dia akan menyembah Allah melalui keindahan yang merupakan syariatnya dan agamanya. Itulah dua hal pokok yang dikandung di dalam hadis ini, yaitu ma'rifat dan suluk, ma'rifat dan perilaku. Jadi gini, kalau kita ambil satu faidah ringkas dari pembahasan kita ini adalah dalam konsep ibadah, kenapa kita malas ibadah? Karena kita tidak kenal Allah itu maha indah. Itu kenapa kita malas ibadah? Karena kita tidak kenal Allah maha indah. Allah kok ciptakan solat sih? Allah kok takdirkan wudu sih? Allah kok syariatkan solat, kok Allah syariatkan wudu? Kan wudu dingin subuh-subuh. Misalnya kan begitu. Kok Allah syariatkan berhijab sih? Kan susah kalau mau gerak-gerak kemana-mana. Maka orang yang tidak kenal keindahan Allah dalam syariatnya, maka dia akan berat dalam melakukan tuntunan Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Rabbul Alamin menumbuhkan di hati kita bahwa Allah tersebut mentakdirkan semua itu adalah untuk kita tahu bahwa Allah maha indah dan mencintai keindahan, agar kita kembali ke tempat yang indah,
bersama orang-orang yang berada di dalam keindahan. Dan semoga Allah Rabbul Alamin membuang keburukan, kebusukan dan kehinaan dari hati kita, sehingga kita pantaslah menjadi orang yang dikembalikan menuju syurga. Allahul musta'an wa alaihi tuqlan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.